Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, bersama saya Ria Rapika, tenaga pendidik MAN Kota Palangkaraya, yang sekaligus akan menjadi host pada program podcast MAN Korea di studio podcast MAN Kota Palangkaraya pada hari Kamis, tertanggal 16 Juni 2022. Sahabat religi, kami mohon izin untuk tidak menggunakan masker pada pagi ini untuk kenyamanan dalam berkomunikasi dalam program ini. Namun kami pastikan kami mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan tentunya seluruh kru yang ada dalam ruangan ini sudah memenuhi prosedur protokol kesehatan yang ada. Baik, sahabat religi, pada pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik kompetisi sains muslim Indonesia atau KOSMI tahun 2022 bersama narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio podcast MAN Korea pagi ini, yaitu yang pertama ada Ibu Nurlina Sukiri, SPD. Selamat pagi, Ibu. Oke, Ibu sebagai pembimbing bidang kimia ya untuk KOSMI 2022 di MAN Kota Palangkaraya. Kemudian ada siswa kita Milka Marhamah dari kelas 11 IPA 1. Iya. Selamat pagi, Milka. Selamat pagi, Miss. Oke, sehat semua ya, Bu Nurlina, Milka. Oke, masih terngiang-ngiang KOSMI di Jakarta kemarin. Masih teringat kenangannya ya. Iya. Oke, karena masih segar-segarnya juga ya kenangannya. Oke, nah langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini boleh dari siapa dulu nih, Milka ya? Tentang tingkat kesulitan soal KOSMI menurut Milka sendiri, terus apa menurut Bu Lina seperti apa? Boleh Milka dulu. Menurut saya tingkat kesulitan soalnya tuh memang agak sedikit susah saat di babak final. Kalau babak penyisihan sama babak semifinal itu masih bisa dijawab untuk dengan pelajaran yang ada di sekolah tuh masih bisa dijawab. Kalau ya? Iya, kalau tingkat nasional di final itu tuh udah agak lebih tinggi lagi levelnya, tingkat kesulitan. Iya. Dan kemarin waktu seleksi online ya? Online sama semifinal juga online. Dan soalnya pilihan ganda ataukah seperti sama kayak di KOSMI untuk soalnya? Kalau babak penyisihan sama semifinalnya ada pilihan ganda sama isian singkat, tapi kalau di final udah 10 isian singkat sama 5 esai. 5 esai. Dan tadi ada 2 bahasa ya? Iya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Oke. Masih ingat juga beberapa soalnya? Masih. Yang masih gemes gitu pengen dijawab lagi? Iya. Masih ada ya? Oke, kalau dari Bu Nurlina sendiri, setelah melihat nih tingkat kesulitan soal dari KOSMI kemarin, seperti apa? Langsung yang untuk final, final karena kebetulan Milka kemarin juga ada sedikit mengeluh ibu soalnya susah gitu kan. Jadi pas saya lihat di sana soalnya memang rata-rata tingkatannya adalah soal yang kalau kita di madrasah kita itu adalah soal Oh iya. Jadi memang perlu kalau sudah tingkatan apa itu kalau dalam analisis ya analisis ya, menganalisis lebih ke C keempat atas. Oke, berikutnya pertanyaan selain yang tadi adalah kita flashback sedikit nih, ceritakan sedikit sesampainya di Jakarta, berangkatnya hari apa kemarinnya, terus menginap di mana, lokasi lomba seperti apa, mungkin salah satu siapa? Ya, yang menceritakan. Berangkatnya hari apa? Kami berangkatnya itu Jumat siang, tanggal 3 Juni 2022 dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Di sana kami juga ada acara pelepasan dari perwakilan Kemenak Kota dan berangkat dari Bandara Cilikriwut ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, di Banten. Oke. Dan ada total berapa peserta siswa kemarin? Kalau dari Palangkaraya yang berangkat ada sekitar 35 orang rombongan sama guru pembimbingnya. Dari kabupaten yang lain juga Bu ya? Iya. Jadi untuk berangkat sudah seperti yang disampaikan oleh Milka, tetapi
pada saat di bandara itu kita gabung dengan tim yang lain Oh. yang kebetulan di Cosmi ini ada L1, L2, Level level 1, level 2, level 3 dan level 4. Milka dari level 4 dan ada lagi yang dari Min Oh, L1 ya Nak, ya. Iya. Nah, Min, iya, kemudian MTS Hmm. dan itu satu kabupaten, beberapa kabupaten yang memang lolos di seleksi final itu bergabung Hmm. di Bandara Cilikriwut untuk berangkat bersama-sama. Bersama-sama. Nah, untuk yang kebetulan untuk yang mendampingi dari perwakilan Kanwil, Hmm. bukan dari Kemenang Kota ya, jadi Oh. dari Kanwil Dari Kanwil. itu adalah Pak Bapak. Suwaidi, kemudian Pak Umar dan Bu Susi dari Kasih. Oh, oke, ada beberapa ya yang Ada masih beberapa, mewakili. ya. Dan pelepasan juga ada beberapa. Nah, pelepasannya dilakukan oleh Kabid Penmat mewakili Bapak Kakanwil Provinsi. Jadi kontingen Kalimantan Tengah. Kontingen Kalimantan Mewakili. Tengah mewakili. Oke. Jadi kita tidak hanya membawa bendera MAN tapi bendera KAL. Oke, provinsi. Iya. Terus untuk sesampainya di Jakarta, kan berangkat itu hari Jumat, sampai di Jakarta menginap di hotel mana, Milka sama Bu Nurlina? Kalau kami menginapnya di Hotel Horizon Falatehan di daerah Blok M Jakarta Selatan karena lumayan dekat sama Universitas Al-Azhar Indonesia. Lokasi perlombaannya. Iya. Oke. Tapi kalau Rido sama Ibu Nuryati nginapnya di beda hotel di Sotis. Tapi berdekatan. Tapi Berdekatan. jalan kaki Iya, sama. 5 menit ya. Iya. 5 menit sampai. Jaraknya Oke, paling dekat. sekitar 25 meter antara pintu dengan pintu. Iya. Berarti strategis sekali ya panitia Iya. menyusun untuk tempat menginapnya bagi peserta dan guru pembimbing. Dan Iya. benar-benar memang di awal saat mau pelaksanaan final itu panitia mengakomodir untuk menyediakan informasi Penginapan untuk itu. penginapan dan memang langsung Dan disalurkan ke hotel ini yang kebetulan dekat sekali dengan tempat lombanya, yaitu di Masjid Selenggarakan. Al-Azhar. Oke. Dan sangat kooperatif juga ya panitia. Ya sangat sekali, sangat sekali. Jadi terbantu juga Ya, bagi terbantu yang juga, jadi tidak bingung mencari hotelnya di mana lah, di begitu. kalau di Universitas Al-Azhar ada misalnya gedung tersendiri kan, misalnya kalau yang namanya universitas pasti luas Bu ya. Iya. Tempat lokasi tepatnya untuk perlombaan kan, misalkan kemarin Jumat berangkatnya, berarti perlombaannya adalah hari Hari Sabtu. Sabtu. Berarti Jumat datang itu sempat belajar dulu masih di hotel Iya, kan, sama guru pembimbing. Ya, untuk persiapan Persiapan hari Sabtu, hari hari H. Sabtu. Dan kegiatan inti itu Sabtu Sabtu dan Minggu. yang menjawab soal di hari Sabtu. Iya. Hari Minggunya tidak menjawab soal lagi. Tidak, pengumuman. Pengumuman langsung. Jadi hari Sabtu itu di kegiatan utama semua di Universitas. Al-Azhar Dari jam Indonesia. berapa? Dari jam 8 yang kita registrasi, Registrasi dulu. registrasi, kemudian sampai kemudian dilanjutkan dengan level satu. iya, ada levelnya tadi Iya. ya. Level 1 itu yang SD, bukan yang ibtidaiyah ya? Iya. Ibtidaiyah ya. Kelas 1, 2, dan 3 level 1, level 1, 4, 5, dan 6 level 2, yang MTS. Iya, MTS itu level 3, level 3 dan Milka level 4. level 4 MA ya. Iya. Berikutnya pertanyaan dari saya pastinya ya. Pasti untuk Milka. First impression nih dari pertama kali lolos ke tingkat nasional. Sebelumnya Belum ini pernah. pertama kali ke Iya. nasional. Iya. Oke, sebelumnya provinsi saja. Iya, sampai Oke. provinsi aja. Bagaimana perasaannya? Senang, ya bersyukur, alhamdulillah, dan senang. Nggak menyangka mungkin ya, karena sebelumnya cuma sampai tingkat provinsi aja, pas sampai tingkat nasional tuh beneran seneng banget. Senang banget. Iya, Dan pas dengar pengumuman senang. senang. Waktu itu di rumah. Iya, di rumah. Oke, kalau Bu Nurila sendiri sudah
warawiri sudah mendampingi siswa MAN ke nasional juga ya. Dan alhamdulillah untuk membimbing Milka sendiri tidak ada kendala ya. Alhamdulillah, Milka selalu kooperatif. Jadi pada saat misalnya kita bimbingan ya, kadang-kadang dia kalau misalnya, karena waktu itu pas bimbingannya kita juga sering bisa online juga dan bisa offline juga. Nah cuma ya karena kendala kadang-kadang jam kita pas kita ngajar PJJ ya. Oh ya benar. Nah, kadang-kadang kita harus di sinkronkan. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas misalnya nggak bisa offline ya terpaksa kita offline. Walau bimbingannya ya. Nah untuk kendala waktu di pengerjaan nih Milka, waktu yang hari Sabtunya ya? Iya. Yang hari hanya ada nggak? Kendala waktu itu di hari Sabtu sebenarnya memang dibilang boleh bawa kalkulator non saintifik, kalkulator biasa. Tapi saya lupa bawa dari rumah, jadi nggak pakai kalkulator waktu ngerjainnya. Sedangkan teman-teman yang lain tuh bawa kalkulator non saintifik, sama tabel periodik juga saya nggak bawa. Dan teman-teman yang lain tuh memang bawa dari rumah, tapi akhirnya disediakan oleh panitia tabel periodik itu. Oke, akhirnya. Dan Iya. di pukul rata semua dapat. Iya, dapat semua. Oke. Kalau untuk yang kalkulator saintifik tadi berarti yang tidak ada sinkosnya ya? Iya, Gitu. kalkulator hitung biasa. Yang biasa ya. Oke. Kalau untuk panitianya sendiri Bu Lina sangat kooperatif tadi ya dalam penyelenggaraan waktu yang hari Sabtunya kemarin. Itu sudah disampaikan di undangan dengan Di grup. randonya gitu. Jadi di grup sebelumnya, jadi kita jauh hari sebelum pelaksanaan lomba itu kita sudah tahu jadwalnya. Kemudian sudah sangat dipersiapkan oleh mereka. Sangat matang sekali ya persiapan. Oke, berikutnya adalah kalau dari Kalimantan Tengah sendiri, Provinsi Kalteng ya, kontingen ini mendapatkan kategori apa yang berhasil didapat kemarin waktu di Kosmo? Kalau dari level 4 yang MA dan SMA itu memang belum rezekinya dapat medali. Tapi kalau dari level 2 L1 dari MI ada dari -1 Kota Palangkaraya dapat 2 medali, perunggu sama honorable mention. Berikutnya pelajaran apa saja ini yang dapat diambil dari peralatan Kosmo di Jakarta kemarin dari Bu Nurlina, dari mungkin waktu perlombaan atau dari segi apa ya, dilihat dari peserta yang lain atau guru pembimbing yang lain, ada sharing kah kesulitan waktu di daerah masing-masing kayak gitu? Kalau menurut saya, jadi yang bisa kita petik pada saat kita mengikuti kompetisi seperti ini adalah paling tidak pertama untuk siswa sendiri mereka bisa tahu bahwa di luar dari komunitas Himan itu ada teman-teman yang selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik, sehingga pada saat mereka datang ke sana, ternyata banyak yang bisa sampai ke sini dan tentu saja perjuangannya itu tidak mudah karena melewati beberapa tahap ya. Ada proses yang harus dilalui dan itu saya kira sangat memberikan kesan pada diri siswa sehingga dia akan terus saya harus lebih seperti yang hari ini dan esoknya juga saya akan harus lebih baik dan lebih termotivasi karena apa? Di saat mereka melakukan tes itu kan mereka harus menjadi yang terbaik, berjuang untuk terus menjadi yang terbaik sehingga kalau dia ingin dinyatakan sebagai pemenang kan dia harus berusaha walaupun pada saat kemarin belum rezeki gitu. Pasti nanti akan ada sampai di mana prosesnya menghasilkan. Iya. Gitu Bu ya. Kalau dari mereka sendiri, kalau ketemu ada sharing nggak atau kenalan nggak dengan peserta sesama pecinta kimia lah istilahnya kayak gitu? Ada tidak? Kemarin ada ketemu sama dari MAN IC Tanah Laut karena teman saya di FTS dulu. Kalsel. Dari
kimia juga, dan lumayan banyak sharing-sharing tentang lomba-lomba, iya, dan kimia juga. Kalau dari provinsi lain Provinsi lain belum sempat kenalan. belum sempat. Oke. Singkat waktunya. Iya. Singkat sekali waktunya. Ada aja 1 minggu ya Iya. lombanya. Karena lombanya kan begitu level 4 yang dilaksanakan siang hari, kemudian selesai mereka kan langsung kembali ke tempat masing-masing. Jadi ada yang memang langsung kembali pulang, ada yang masih harus seperti Milka harus bertahan karena kami ingin mengenalkan ibu kota Indonesia, masa tidak sampai di sana gitu, tidak keliling-keliling sebentar gitu. Ya, ada bukan refleksi ya, ada waktu-waktu rileks juga, Ada, masa iya. bersantai Ya, ya, kami bilang, setelah menjawab soal yang lumayan ya gitu ya, menghilangkan penat. Berarti ini bukan pertama kali Milka ke Jakarta, Bukan, dan yang kedua kali. tapi biasanya untuk liburan, Iya. dan kali ini untuk mengerjakan lomba. soal. Oke. Berikutnya untuk Milka nih yang didapat selama setelah mengikuti Kosmi, apa saja setelah mengerjakan soal kimia tadi, apakah ada strategi lain untuk menjawab soal kimia nantinya kalau misalnya mengikuti seleksi lagi nih? Terus pesan untuk diri sendiri juga atau teman-teman pelajar yang di MAN Kota Palangkaraya. Ini berarti nanti naik ke 12 MIPA 1. Nah, berarti nanti untuk kelas 10 atau 11-nya yang menyukai kimia juga, tips dan triknya dari Milka apa? Mungkin mulai dari pelajaran ini dulu deh yang didapat dari Kosmi gitu. Pelajaran yang didapat dari Kosmi kemarin di Jakarta itu lumayan memicu semangat untuk belajar lebih giat lagi. Soalnya ngelihat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, mereka benar-benar belajar banget gitu ya untuk bisa dapat juara di nasional itu, dan dapat teman baru juga dari berbagai macam suku dan dari seluruh Indonesia mungkin, dan melihat lingkungan baru, suasana baru yang beda sama Palangkaraya gitu. Dan universitas tempatnya bagus sekali Iya, ya. bagus sekali. Pengen kuliah di sana? Semoga ya. Terus juga jadi motivasi untuk mengikuti, nanti kan ada KSM di bulan Juli, untuk semoga bisa lolos. Iya. Sudah seleksi? Belum. Berarti nanti ikut ya? Persiapan Oke. KSM dan Oke, jadi lomba-lomba ada modalnya sudah ya, yang ditempa dari sana ya. Kalau pesan untuk diri sendiri ya tadi untuk belajar ya. Iya. Kalau untuk teman-teman seangkatan Milka atau yang di bawah Milka, ada tingkat nanti yang suka kimia nih supaya apa nih tips dan triknya? Iya, buat Yang suka yang kimia. suka kimia atau suka apapun pelajarannya, kalau ada Kompetisi. kabar ya kompetisi gitu langsung ikut aja, jangan nunggu gurunya milih atau apa, langsung aja ajukan diri, karena dulu saya juga nggak dipilih Bu ya. Saya ngajukan diri dan alhamdulillahnya tuh bisa lolos gitu. Kalau nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu sampai mana Jadi harus batas dicoba kita. untuk Iya, lihat hasilnya seperti apa. nggak salah untuk coba aja. Seperti itu ya. Iya. Nah, untuk Bu Nurnya sendiri yang didapat selama mendampingi siswa di Kosmi, terus pesan-pesan untuk siswa MAN Kota Palangkaraya juga yang ingin mengikuti perhelatan yang sama nanti selain Kosmi tadi ada yang udah dapat pengumuman kemarin KSN ya, pesan-pesannya dan pesan untuk Milka sendiri seperti apa nih supaya Milkanya semangat belajar kimia terutama. Untuk saya kesannya adalah bahwa kita bisa bersilaturahmi karena di sana pembimbingnya ya silaturahmi dengan teman-teman yang karena judulnya di sini adalah kompetisi sains siswa Muslim Indonesia, sehingga pendampingnya otomatis adalah beliau-beliau yang memang Muslim, jadi kita bisa bersilaturahmi dari daerah-daerah yang mungkin
selama ini belum ketemu ya, karena ada sebagian yang sudah pernah ketemu lagi. Reunian Iya, ada itu gitu ya. Nah, Alhamdulillah. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahagia melihat kompetisi ini dilangsungkan karena 2 tahun nunggu. iya, maksudnya Pandemi. dikhususkan untuk siswa muslim, jadi mereka benar-benar antusias gitu. Nah, walaupun sebenarnya banyak kompetisi-kompetisi yang lain ya, contohnya KSM ini kan kompetisi yang umum ya, Iya. tapi ini kayaknya kali kedua. Oke. Kali kedua, karena kali pertama kita tidak ikut, kali kedua Oh, yang ada 2021 kemarin. iya, diadakannya Kosmi yang benar-benar bahwa mereka bersaing dengan sesama. Karena biasanya bersaing dengan sesama itu juga sangat jarang dilakukan, paling di sekolah ya, di Iya, sekolah karena memang itu homogen kan. Iya, Jadi benar. ini kan secara nasional kita Iya. berhadapan dengan Yang sefrekuensi. yang sefrekuensi itu. Nah, Sefrekuensi. kemudian untuk Milka sendiri adalah jangan takut untuk memulai ya. Mungkin saat ini kimia, lain kali mungkin untuk tidak kimia pun nggak apa-apa gitu. Nah, karena masih ada banyak kesempatan untuk bisa berhasil di bidang yang lain. Jadi kalau misalnya saat ini kimia bisa sampai nasional, mungkin tahun depan coba, ya kan? Nah, bahkan mungkin saat nanti sudah lulus dari MAN, masih ada Masih kompetisi-kompetisi, dan itu mengajarkan kepada Milka bahwa kita terus harus berkompetisi, ya, harus berkompetisi karena apa? Bahwa kehidupan apalagi nanti di tahun-tahun mendatang di mana zaman berubah ya, khususnya kalau dalam rangka menghadapi apa ini Globalisasi. ya, era globalisasi yang sering disebut 4.0 gitu ya, itu kan tetap bahwa setiap siswa punya kompetensi yang bisa menjadi unggulannya sehingga nanti dia bisa survive dalam kehidupan Iya, benar sekali. setelahnya, setelah Oke. lulus dari sekolah. itu. Ya, Milka ya. Iya. Berarti harus semangat juga lagi. Selalu semangat, tidak hanya kimia, karena nanti di Iya, kehidupan benar. itu kan kompleks, Iya, ya, benar. kehidupan Ya, yang kompleks. satu Nah, sudut saja. iya, jadi nanti harus apa supaya bisa nanti tidak satu bidang yang hanya dipelajari, karena belum tentu nanti pada saat lulus dari madrasah dia masih berhadapan dengan kimia. Bisa Ya, jadi- menyeberang ke Iya. novel lain lagi. Cuma mungkin pernah belajar di kimia sistemnya adalah seperti ini. Ternyata sistem yang seperti ini membuat saya bisa sampai ke nasional. Maka sistem ini bisa diadopsi untuk Iya, di bidang yang lain Iya, gitu. benar sekali. Ya kan, meletakkan sistem di bidang yang lain itu yang penting. Karena pelajaran apa yang bisa saya petik pada saat berkompetisi di bidang kimia dan dicoba untuk bidang lain, bidang yang lain, bidang yang lain. Gitu. Oke, seperti itu Bu ya. Iya. Oke. Nah, pesan untuk siswa-siswi MAN Kota Palangkaraya sendiri seperti apa nih yang Nah, untuk ingin mengikuti siswa-siswa peralatan Kosmi atau siswa-siswa MAN ya, jangan takut untuk mengikuti suatu kompetisi, karena dengan mengikuti kompetisi kita akan tahu ya, siswa-siswi akan tahu kompetensi dari masing-masing siswa. Karena kalau tidak pernah mengikuti kompetisi hanya karena takut Bu ikut, iya, takut Bu, seperti anak-anak selalu gitu tuh, takut ibu Bu ikut. Nah, kita tidak akan tahu, siswa tidak akan tahu sampai di mana kompetensi yang dia miliki. Iya, bakatnya. Iya, apa yang dia bisa lakukan dengan kemampuan yang selama ini ada, dan dia akan tahu, oh ternyata saya bisa. Baru akan mengatakan bisa saat sudah Berkompetensi. berkompetisi. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai juga kita di penghujung
program hari ini. Terima kasih banyak Bu Nurlina dan juga Milka ya. Semoga apa yang kita bahas pagi ini dapat bermanfaat bagi yang menonton podcast ini terutama untuk sahabat religi ya yang menyaksikan tayangan ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak Bu Nurlina dan Milka sudah berkenan hadir di studio podcast kita tercinta. Dan demikianlah perjumpaan kita sahabat religi dalam podcast Pankoraya edisi Kamis 16 Juli 2022 dengan tema Competition Muslim Indonesia 2022, sehingga semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya Ria Rapika bersama seluruh kru studio podcast Man Kota Palangkaraya yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan di episode podcast berikutnya. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurlina dan Milka. Sampai jumpa lagi.